Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Jovan Prawita, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya ingin memberikan pemahaman saya tentang kitab Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi. Sebelum itu, saya akan memberikan biografi singkat Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Al-Uzalak. Al-Farabi lahir pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi di Wasit, distrik Farab. Sekarang dikenal dengan kota Transosniana. Beliau wafat pada tahun 1950 Masehi di Damaskus pada usia 80 tahun. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Al-Farabi juga dikenal di kalangan Latin abad tengah dengan sebutan Abu Nasr. Sejak kecil Al-Farabi sudah mempelajari banyak bahasa, kosakata, dan tutur bahasa. Ia telah cakap dan luar biasa. Ia menguasai bahasa Iran, Turkistan, dan Kurdistan. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Farabi dapat bicara dalam 70 macam bahasa, tetapi yang dia kuasai dengan aktif hanya 4 bahasa: Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Di kota Baghdad, Al-Farabi mendapatkan kemantapan dalam bahasa Arab melalui bimbingan seorang ahli nahwu, Abu Bakar As-Sarraj, dan belajar logika serta filsafat pada seorang Kristen, Abu Bishr Matius Ibnu Yunus. Kemudian ia pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yohana Ibnu Jailani. Kemudian kembali ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Selama di Baghdad, ia banyak menggunakan waktunya untuk berdiskusi, mengajar, dan mengulas buku-buku filsafat. Dalam dunia intelektual Islam, ia dijuluki Al-Mu'allim Al-Sani, guru kedua. Sedangkan yang menjadi guru pertama adalah Aristoteles yang digelari Al-Mu'allim Al-Awal, guru pertama. Selain itu, Al-Farabi juga menyandang predikat Al-Syekh Al-Rais, kiai utama. Gelar-gelar ini didapatkan karena ia banyak memahami filsafat Aristoteles. Al-Farabi membaca Psikis Aristoteles 40 kali dan retoriknya Aristoteles 200 kali. Al-Farabi menulis sedikitnya 70 buku, terdiri dari buku-buku tentang logika dan topik filsafat dan sofistik lainnya. Karya-karya Al-Farabi tersebar luas di dunia timur pada abad ke-4 sampai 5 Hijriah atau 10 sampai 11 Masehi, sebelum akhirnya mencapai barat ketika pikiran-pikiran Al-Farabi mendapatkan pengikut-pengikut di Andalusia. Beberapa karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin dan memberikan pengaruh kepada skolastisme Yahudi dan Kristen. Ketenaran Al-Farabi terutama bersumber pada karya-karya di bidang ilmu-ilmu praktis, yakni di bidang ilmu-ilmu kemasyarakatan, khususnya ilmu politik. Dari sumber yang ada, di sini ada beberapa ringkasan bab Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu bab pertama, sesuatu yang harus diyakini sebagai Tuhan, apa itu, bagaimana harus dijelaskan, bagaimana wujud tersebut menjadi penyebab dari semua eksistensi lainnya, bagaimana keterkaitan di antara keduanya, bagaimana wujud tersebut dikenal dan diskursus lainnya terkait dengan Tuhan. Bab 2, eksistensi yang harus diyakini sebagai malaikat. Siapa mereka, bagaimana itu, dan apa asalnya, dan bagaimana posisi mereka dalam kaitannya dengan yang pertama, dan tingkatan mereka dalam hubungannya dengan satu sama lain. Pembahasan berkenaan dengan teori emanasi. Bab 3, kelompok benda-benda langit, yang masing-masing terkait dengan salah satu eksistensi sekunder. Bab 4, benda-benda material, bagaimana mereka menjadi ada, beberapa banyak benda-benda, dan bagaimana relasi di antara mereka. Bab 5, materi terbentuk, bagaimana relasi antara keduanya. Bab 6, bagaimana eksistensi harus dijelaskan. Bab 7, bagaimana benda-benda langit pada umumnya harus dijelaskan. Bab 8, bagaimana badan material alam secara umum timbul di antara mereka, yang muncul pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya dalam urutan tingkat pertama, sampai hal terakhir yang muncul adalah manusia. Informasi secara garis bagaimana masing-masing kelas benda-benda alam materi muncul. Bab 9, bagaimana keberadaan terus-menerus dari setiap spesies dari tubuh materi yang hilang di bawah, dan bagaimana individu-individu dari setiap spesies tetap eksis. Bab 10, manusia, fakultas-fakultas jiwa manusia, bagaimana mereka muncul dari yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir, dan relasi dengan yang lain. Bab 11, bagaimana organ-organ dan anggota badan manusia muncul, bagaimana mereka saling terkait, yang dari mereka adalah penguasa dan yang hamba, bagaimana keputusan organ yang mengatur dan bagaimana organ yang melayani. Bab 12, pria dan wanita, apa fakultas masing-masing dan apa fungsi dari masing-masing dari mereka.
Bagaimana anak muncul dari mereka? Apa persamaan dan perbedaan di antara mereka? Bagaimana anak lahir menyerupai kedua orang tua? Kadang dari salah satu dari mereka saja, kadang-kadang salah satu nenek moyang, dan kadang-kadang tidak ada dari mereka. Bab 13. Bagaimana intelligible tersebut berpengaruh dalam rasional jiwa? Berapa banyak jenis intelligible? Apa potensi intelek dan bagaimana aktualisasi intelek yang sebenarnya? Apa itu intelek? Mengapa mereka diberi nama intelek aktif? Apa fungsinya? Bagaimana intelligible berpengaruh pada potensi intelek sehingga menjadi intelek yang aktual? Apa keutamaan dari kebahagiaan? Apa itu kebajikan dan keburukan? Mana tindakan yang baik dan jahat, dan apa yang indah dan apa yang buruk? Bab 14. Bagian representasi dari jiwa dan berapa banyak fungsinya? Bagaimana mimpi terjadi? Berapa banyak jenis mimpi? Apa yang menyebabkan mimpi menjadi benar? Bagaimana wahyu datang dan bagaimana orang yang harus menerima wahyu? Bab 15. Manusia membutuhkan hubungan dan kerjasama. Berapa banyak jenis masyarakat? Yang mana masyarakat terbaik? Yang kota terbaik? Bagaimana jenis penguasa terbaik seharusnya? Berapa banyak jenis kota yang bertentangan dengan kota terbaik? Bab 16. Kebahagiaan utama yang dapat dicapai oleh warga negara kota utama, dan jenis kemalangan yang dicapai setelah kematian jiwa warga kota yang bertentangan dengan warga kota terbaik. Bab 17. Bagaimana pengaruh yang seharusnya di kota terbaik, hal-hal yang muncul dalam jiwa orang yang salah dan palsu dari prinsip-prinsip bodoh atas pandangan yang dieduksi. Bab 18. Detail dari jenis pandangan bodoh, di mana tindakan bodoh masyarakat dan kota dihasilkan. Bab 19. Detail prinsip-prinsip yang salah di mana pandangan tersebut dapat menimbulkan dosa dalam agama. Di dalam kitab Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi ini, Al-Farabi juga menjelaskan situasi politik yaitu pada masa hidupnya. Kekuatan politik Islam yang berkuasa bersifat kosmopolitan. Dinasti Abbasiyah di Baghdad secara politis telah jauh dari masa kejayaannya. Meski dalam hal pendidikan Baghdad masih menjadi salah satu kota rujukan untuk memperdalam ilmu. Secara politik, Baghdad masih menjadi pusat politik Islam meski sekedar menjadi negara boneka demi kepentingan para pemimpin lokal. Kondisi politik seperti inilah yang agaknya berpengaruh besar pada pemikiran politik Al-Farabi. Ketika terjadi pergolakan di Baghdad tahun 942, Al-Farabi menetap di Damaskus. Di kota inilah karyanya Al-Madinah Al-Fadilah selesai dikerjakan, dan ada juga filsafat politik tentang manusia, negara dan warga negara dalam persoalan filsafat kenegaraan ini. Filsafat Al-Farabi lebih mengarah kepada filsafat Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, dan setiap manusia secara alami memiliki banyak kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya demi mencapai kesempurnaan. Tetapi juga dapat dipastikan dalam mengejar kebutuhan tersebut tidak semua bisa dipenuhi sendiri. Oleh karenanya manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka manusia menjalin hubungan-hubungan dengan sebuah keyakinan bahwa dengan mengikat diri mereka dalam asosiasi-asosiasi tersebut, kesempurnaan dapat dicapai dan terdistribusi secara merata. Adapun tujuan bermasyarakat itu menurutnya tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, sandang pangan, papan, dan keamanan, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia akan sebuah kebahagiaan. Tidak saja material tetapi juga spiritual, tidak saja di dunia yang fana tapi juga di akhirat nanti. Kemudian dalam proses yang panjang pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat, sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, menurut Farabi adalah negara utama. Menurutnya, warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara, yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnya, yang berarti dasar, titik awal, prinsip ideologi, dan konsep dasar keberadaan warga negara sangat penting karena warga negara yang menentukan sifat, corak, serta jenis negara. Menurut Al-Farabi, perkembangan kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara, yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna di antara mereka. Al-Farabi juga menjelaskan tentang masyarakat dan warga negara, yaitu masyarakat yang sempurna. Masyarakat yang sempurna adalah masyarakat yang mengandung keseimbangan di antara unsur-unsurnya. Individu-individu dalam masyarakat tipe ini memiliki kebiasaan individual. Selanjutnya, masyarakat yang sempurna diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Masyarakat sempurna besar, yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerjasama, biasa disebut perserikatan bangsa-bangsa. 2. Masyarakat sempurna sedang, masyarakat terdiri atas suatu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi, biasa disebut negara nasional. 3. Masyarakat sempurna kecil, masyarakat terdiri atas para penghuni satu kota, masyarakat tidak atau belum sempurna.
Masyarakat yang tidak sempurna adalah masyarakat yang kehidupan kecil seperti masyarakat yang kehidupan sosial di tingkat desa, kampung, dan keluarga. Dalam hal ini kehidupan masyarakat masih jauh dari kesempurnaan. Menurut Al-Farabi, negara mempunyai warga-warga dengan bakat dan kemampuan yang tidak satu sama lain. Di antara mereka terdapat seorang kepala dan semua warga martabatnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kepala negara. Kemudian dari kepala negara membagi tugasnya kepada sekelompok masyarakat di bawah peringkatnya. Kemudian di bawah peringkat tersebut ada sekelompok orang lagi yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan negara dan begitu seterusnya sampai golongan terendah. Di kitab Al-Farabi ini juga membahas tentang negara utama, yaitu negara utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama karena secara alami pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat sempurna. Ada 3 klasifikasi utama. 1. Jantung. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. 2. Otak. Bagian peringkat kedua ini selain bertugas melayani bagian peringkat pertama juga mengatur organ-organ bagian di bawahnya, yakni organ peringkat ketiga seperti hati, limpa, dan organ-organ reproduksi. Organ peringkat ketiga, organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. Negara utama adalah negara yang diperintah oleh penguasa tertinggi dan syarat sebagai berikut: memiliki berbagai ilmu dan pengetahuan, mampu memahami dengan baik segala yang harus dilakukannya, mampu membimbing dengan baik, mampu memanfaatkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan pada kebahagiaan. Hal ini hanya terdapat pada orang-orang yang memiliki kecenderungan alami yang besar, lagi unggul. Bila jiwa bersatu dengan akal aktif, Al-Farabi juga memberikan penjelasan tentang tipologi negara. Dalam hal ini, Al-Farabi membedakan negara menjadi 5 kategori, yaitu pertama, negara utama, Al-Madinah Al-Fadilah, yang merupakan cermin negara yang memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya. Segala kebijakan yang ditetapkan senantiasa diorientasikan demi kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan golongan pribadi. Kedua, negara sesat, Al-Madinah Al-Dalalah, yaitu negara yang terdiri congkak di atas kebodohan rakyat tentang kebenaran. Rakyat akan berbuat semaunya tanpa ada kontrol dan etika kebenaran. Kebebasan benar menjadi nomor 1. Kehidupan akan kacau karena tidak terikat perilaku kebenaran. Tatanan norma tidak berlaku sama sekali, bahkan tindakan-tindakan mereka lebih mengarah pada perilaku destruktif dan anarkis. Ketiga, negara jahil, Al-Madinah Al-Jahilah, yakni negara yang rakyatnya selalu mengikuti jalan kejahatan. Negara ini berbeda dengan negara sesat yang rakyatnya tidak menyadari kejahatannya. Rakyat dalam negara jahil sadar atas kejahatan yang dibuat. Mereka sadar menyimpang, tapi tidak melakukan pertaubatan. Mereka justru mencari kebahagiaan dan kenikmatan lain yang fana. Menurut Al-Farabi, negara jahil dapat dijadikan dengan rakyatnya melulu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, berdagang untuk menumpuk kekayaan atau kapitalis, terpesona oleh kenikmatan keji, gila hormat, haus kekuasaan, dan membiarkan hawa nafsu terumbar secara liar. Keempat, negara immoral, Al-Madinah Al-Fusqa, yakni negara yang rakyatnya telah mengenal kebenaran mengenai Tuhan, akhirat, dan kebahagiaan sejati. Hanya saja mereka hidup di luar konsep-konsep itu. Padahal kebahagiaan sejati hanya akan dicapai melalui kebaikan dan pengalaman terhadap konsep itu. Karenanya mereka tidak akan pernah mengenyam kebahagiaan sejati. Kelima, negara massa, Al-Madinah Al-Jami'ah. Dalam negara bentuk ini, rakyat cenderung melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan dan keluasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Semua unsur masyarakat itu sama. Warga pribumi dan non-pribumi disamakan secara mutlak. Pemimpin yang baik dan ideal dalam pandangan mereka adalah yang paling cakap menyediakan kesempatan untuk melampiaskan nafsu. Bahkan lebih jauh lagi, rakyat tidak perlu mentaati perundang-undangan yang dilakukan pemerintah. Menurut Al-Farabi, tugas pemerintah adalah untuk menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh warga negara. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika, seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Pemerintah harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan cakap mengelola pemerintahan. Selain itu, Al-Farabi juga menggunakan konsep tatanan kemasyarakatan yang terdiri dari 3 lapisan: kelas penguasa, kelas profesional, dan kelas pekerja. Setiap lapisan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam membangun kota yang adil dan makmur. Kelas penguasa adalah kelompok yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan. Mereka harus dipilih berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan kekayaan atau keturunan. Kelas profesional terdiri dari para ahli dalam bidang-bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Mereka berkontribusi pada kemajuan masyarakat melalui karya dan memainkan peran penting dalam generasi muda. Kelas pekerja adalah kelompok yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dalam konsep Al-Madinah Al-Fadilah. Masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling membantu. Setiap individu harus bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan pribadinya, namun juga harus membantu sesama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pandangan Al-Farabi, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang menghargai keberagaman dan toleransi.
dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Secara keseluruhan, pandangan politik Al-Farabi adalah Al-Madinah Al-Fadilah, menawarkan sebuah visi yang sangat idealis tentang tatanan sosial dan politik yang adil dan makmur. Karya ini telah mempengaruhi pemikiran politik dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Sekian, terima kasih.